Nggak lucunya. Bukan dari awal. Ini udah kerekam belum? Sudah. Kok mau tanya mukanya satu? Kalau nggak ada merah di situ tuh nggak kerekam. Kok nggak ada merah? Merah apanya? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Mau ketawa terus. Aduh. Oke, taruh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Mbak Selvi ini, saya kenalin Mbak Selvi ini adalah seorang teller bank di salah satu bank swasta terbesar di Kota Balikpapan. Dan Mbak Selvi ini akan memberikan tips-tips nih buat kalian yang mungkin pengen kerja di perbankan dan pengen tahu step-stepnya itu apa aja sih kalau kita mau kerja dari awal rekrutmen sampai keterima kerja tuh yang dijalanin tuh apa aja gitu. Terus tips untuk menghadapinya tuh apa aja. Nah ini akan ulas oleh Mbak Selvi dan akan diberikan tipsnya oleh Mbak Selvi nih. Oke, siap. Oke, ya Mbak Selvi mungkin bisa diceritain nggak awal mula kenapa kepengen kerja di bank? Kenapa pengen kerja di bank? Kan biasa kerjaan yang cewek kan banyak juga kerjaan yang lain, mungkin Iya, di akuntansi kantor. atau apa kantor yang lain gitu. Kenapa pilihnya perbankan? Kenapa pilihnya perbankan? Karena waktu itu Selvi kan lulusan SMK. Lulusan SMK. Jurusan akuntansi. Tentang uang-uang juga ujung-ujungnya. Oh, tentang uang juga kan. Jadi Bener. tertantang gitu pengen kerja di bank itu kayak gimana sih kerjanya gitu. Karena emang awal juga mama orang tua juga bilang kalau bisa nanti kerjanya di bank gitu, biar enak. Biar enak. Padahal tidak seenak yang dilihat. Iya. Jangan gitu dong. Nanti nggak pengen kerja di bank langsung. Enak kok, enak. Enak gajinya ya. Kerjanya berat. Enggak juga ya. Oke, jadi Mbak Sel mungkin step pertama nih ini nih. Tahu kalau di bank itu ada rekrutmen tuh biasa dari mana sih? Biasanya dari web-webnya, dari web. Oh, jadi ngecekin terus gitu. Ngecek terus, webnya. Iya. Mana yang ada rekrutmen gitu ya. Ada pembukaan, coba aja gitu. Oh, gitu. Siapa tahu masuk. Oh, terus itu langsung submit CV gitu? Iya, ada CV, baru kemarin ijazah, terus apa lagi ya? Nilai-nilainya juga. Intinya ini ya, dokumen-dokumen untuk melamar pekerjaan ya. Iya. Kurikulum vitae, lamaran pekerjaan, scanan ini ya, ijazah, sertifikat gitu ya. Iya, Wah, bener, KTP dan lain-lain. Terus itu Mbak Selvi nyobain itu di bank ini berapa bank yang pernah dicobain? Satu ini aja. Dua bank. Tapi yang dua bank, tapi yang pertama nggak lolos, mungkin belum rezekinya. Oh gitu, baru yang kedua. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah menyerah tuh. Kalau baru gagal satu kali tuh jangan down ya. Coba lagi. Coba terus, gas terus, hantam terus. Jadi selesai itu udah dicoba, dari Mbak Selvi submit lamaran itu sampai dipanggil tuh berapa lama prosesnya? Kurang lebih ada 4 bulanan. 4 bulan? 4 bulanan. Ih, itu udah hopeless sih kalau 4 bulan. 4 bulan tuh lama banget. Bener. Mas inget gak dulu submit lamaran di bulan apa itu dulu? Di bulan Desember 2018. Desember 2018 dan baru dipanggil bulan April. Bulan April ya. Bulan April 2019. Itu lama banget. Tanggal 9 April. Ingat banget tuh. Wih. Jadi hari bersejarah kayak Hari bersejarah itu pertama kali ditelepon. Dan itu benar-benar berarti lama banget ya, 4 bulan loh. 4 bulan itu wah, mungkin HRD ini sortir dulu banyak banget yang masuk kali ya. Jadi stepnya setelah dipanggil itu lewat email atau di telepon? Pertama kan kita submitnya lewat online. Oh, lewat webnya itu ya. Web, baru di email kalau misalkan setelah 1 bulan setelah submit semuanya. Data-data itu katanya 1 bulan kemudian kalau memang lolos dipanggil. Ini 4 bulan ini. Udah 4 bulan nunggu. Sebenarnya udah ikhlas ya sebenarnya. Udah bilang ya udahlah ya, mau gimana, mungkin belum rezekinya. Udah ikhlas, udah lupain tuh, udah lupa. Untung belum kerja di tempat lain ya. Jadi masih ini ya. Udah lupa, nggak taunya tiba-tiba ditelepon. Kalau misalkan Mbaknya udah pernah daftar di bank Tit. Nah. Sensor sendiri dia.
Jadi udah daftar ya, terus kamu bilang iya. Iya, pernah. Oh iya Mbak, besok kita mengikuti seleksi tahap pertama dulu ya. Besok tahapan pertamanya seleksinya psikotes, bawa laptop sendiri ya dari rumah gitu. Oh, jadi udah dikasih tahu ya persiapan besok yang harus dibawa apa Iya, aja. apa aja, pakaiannya apa aja. Seperti itu. Oh, jadi Jamnya dress code jam berapa ini udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu dari awal. Terus tes psikotes ini Mbak Selvi persiapannya apa nih? Nggak ada sama sekali. Soalnya kan di teleponnya itu tanggal 9 April, di tesnya tanggal 10, sedangkan itu di teleponnya itu jam 3 sore. Oh, Tanggal jadi persiapannya 9. benar-benar ini ya, satu malam aja ya. Iya. Tapi masa nggak ada belajar apa gitu? Nggak ada, mungkin? sama sekali nggak ada. Wah, jadi tips apa nih yang bisa kita kasih buat teman ini? Nggak ada, tipsnya cuma satu. Apa itu? Doa dan yakin. Doa, yakin, percaya Yakin, diri percaya ya. diri. Karena psikotes itu memang sebenarnya kalau psikotes itu apa Wih, ya? HRD berbicara. Bukan, saya bukan. Jadi kalau sebenarnya psikotes itu nggak bisa dipelajarin secara cepat ya. Kalau Iya. memang itu kayaknya logika sih kalau psikotes itu kan. Iya. Jadi kalau sudah logika kita tuh nggak bisa diasah secara cepat. Jadi memang harus udah masuk di kita sejak lama. Iya. Dan untungnya aja psikotesnya gampang sih. Nah, Sinonim nggak usah antonim kan? gitu aja. Itu tuh, jadi nggak usah terlalu takut ya, jalanin aja. Jalanin aja, slow aja. Slow Bismillah aja. aja pokoknya. Kalau rezeki enggak kemana. Iya, pasrah sekali. Oke, jadi ini tipsnya ini ya, berdoa dulu. Doa dulu, yakin. Yakin. Pokoknya harus yakin. Harus yakin. Oke, setelah itu psikotes ini udah hari psikotes. Psikotes baru di Itu langsung dilanjut tes berikutnya, apa ada yang gugur juga atau gimana? Jadi kita dikasih tahu kalau misalkan sistemnya itu adalah sistem gugur. Oh, sistem gugur ya, Sistem benar. gugur. Terus? Ada telepon. Wah, handphonenya Selvi bunyi. Sebentar guys, kita cut Guys, cut dulu. Bunyi HP-nya Selvi. Ini nomor dia telepon. Di silent Mama. dulu. Jangan, nanti kalau mama telepon bahaya. Soalnya nggak izin tadi. Iya. Beneran nggak ada izin. Aduh, ini nanti ku masukin jadi. Jadi dia tidak izin sama mamanya. Nggak izin guys, jangan dicontoh guys. Nanti dikira saya yang menculik. Oke, kita lanjut. Udah? Udah. Ready? Minum dulu. Oh, minum dulu. Nanti jadi behind the scene-nya nih. Haus ya jadi. Haus. Sudah? Dah. Kenyang? Enggak. Enggak. Baru minum ya. Baru minum. Oke. Makanannya mana Kak? Hah? Nanti ada seksi konsumsinya ya. Panitia. Iya. Oke, halo. Jadi kita kembali lagi nih. Sel, jadi sistemnya itu ini ya, sistem gugur ya. Sistem gugur. Sistem gugur. Jadi setelah kalau nggak lolos psikotes otomatis nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Iya, jadi Ya? nggak dihubungin lagi. Nggak dihubungin lagi. Iya. Oh, jadi itu nanti nggak dikasih tahu langsung ya yang lolos tuh. Nggak. Biasa kan mungkin nggak diumumin langsung pas sorenya atau. Enggak, Jadi nggak nunggu dihubungin. pengumuman Jadi lagi. nunggu pengumuman lagi. Tunggu dihubungin lagi via telepon. Oh, Biasanya tunggu 1 dihubungin minggu lagi. setelah psikotes ditelepon untuk interview gitu. Oh, jadi tahap keduanya interview ya? Interview itu pertanyaannya ada tipsnya juga nih, harus di-share juga nih. Yang bilang nggak ada lagi. Tipsnya yang pertama itu PD, harus belajarlah sedikit-sedikit public Bener, speaking harus seperti pede. apa. Aku beberapa kali interview orang, memang harusnya orang kalau kelihatan orang itu pede apa enggak sama Iya. kemampuannya dia. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Pokoknya ya gitu. Gitu. Lupa saya soalnya kemarin tuh interviewnya tuh apa lupa. Jadi tips apa ini yang bisa dikasih? Pokoknya tapi setiap orang tuh beda-beda sih Kak ditanyainnya. Lebih ke karakter diri. Lebih ke karakter diri. Jadi kayak namanya siapa, lulusannya dari mana, sebelumnya pernah kerja atau enggak, Iya, organisasinya apa-apa aja.
pernah ngikutin organisasi apa aja, terus kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu-gitu sih. Iya benar. Aku juga pernah kok di interview di salah satu perusahaan yang kayak gitu. Jadi lebih ke karakter kita tuh kayak apa sih, dia pengen dalemin gitu. Jadi bukan karena apa kemampuan kita, Ya, lebih ke benar. karakter. Terus kemarin sempat disuruh pilih mau milih CSO atau teller nih gitu. Oh CSO atau Iya. ini customer service office, atau jadi teller. teller. Dan kamu pilih? Kemarin milihnya nggak milih apa-apa. Kenapa nggak milih apa-apa? Jadi jawabnya ya Saya siap ditempatkan di mana aja gitu. saya siap ditempatkan di mana saja yang menurut ibu atau bapak baik untuk saya. Wih, jawaban yang sangat diplomatis sekali ya. Oke, jadi itu setelah tahap interview, terus ada tahap apa lagi nih? Habis interview ada tahap cek kesehatan. Oh, MCU ya, MCU, medical check up ya. medical check up. Medical check up itu setelah berapa hari setelah interview? Enggak, jadi pagi itu interview, siangnya saya langsung dikabarin kalau misalkan langsung MCU. Oh, jadi setelah selesai interview langsung ya? Langsung Jadi MCU, nggak tapi nunggu lagi? Heeh. tetap nunggu. Oh, tetap nunggu lagi. Karena siang itu jam 12 ditelepon kalau misalkan jam 1 MCU. Oh. Nggak taunya jam 12:30 ditelepon kalau dibatalin MCU-nya di hari itu. Oh gitu. Iya. Jadi gimana? MCU ini kapan lagi? Jadi MCU-nya itu perkiraan sekitar bulan Mei, minggu kedua bulan Mei. Jadi 2 minggu setelah itu 2 ya minggu baru? setelah enggak, seminggu kemudian. Oh, seminggu kemudian. Nah, nggak taunya ini set lagi nih. Gimana? Pokoknya itu banyak banget rintangannya kalau kayaknya cuma selfie aja tuh yang dari sekian peserta cuma selfie tuh yang punya rintangan tuh yang berat banget. Kenapa itu? Kenapa? Mulai dari awal. Yang lain tuh selfie tanya tuh, daftarnya kapan? Baru aja daftar seminggu yang lalu. Udah langsung ya? Udah langsung ditelepon. Lah Selfie- selfie 4 selfie 4 bulan. bulan. Gila tuh. Jadi memang beda-beda ya Emang berarti ya? beda-beda. Mungkin karena waktunya mereka seleksi, mungkin memang sebenarnya sudah dijadwalin, tapi Iya. selfie submitnya kecepatan tuh berarti. Nggak tahu deh gimana. Nah. Mungkin karena emang lagi butuh juga waktu itu. Bisa jadi mungkin dilihat kan, Iya. ini nih yang paling gigih nih, sudah lama banget nyendap nih datanya. Jadi selesai itu, setelah MCU tuh berarti satu minggu setelah interview ya? 1 minggu setelah interview dihubungin kalau batal lagi MCU-nya. Oh, batal lagi seminggu. Batal lagi MCU-nya. Pokoknya tuh ditelepon tuh 2 kali mau MCU. Oke, Nggak, jadi batal terus. jadi setelah seminggu batal, berapa minggu lagi nunggu? Seminggu Akhirnya, lagi. itu selfie tuh udah mau daftar tuh di perusahaan lain karena udahlah hopeless banget. Udah kayak udah nggak mau anu lagi. Itu selfie lagi ngurus SKCK buat ngelamar di kantor di perusahaan lain. Lagi di kantor polisi nih ditelepon. Besok kita MCU ya. Yo, masih ada lagi. Masih ada lagi harapan ternyata. Harapannya muncul lagi. Harapan muncul lagi. Nggak tahu kenapa setiap mau ngelamar pekerjaan itu pasti ditelepon lagi sama banknya itu. HRD-nya tahu kayaknya. Oh, ini Nggak sudah boleh pergi, nggak boleh ini pergi. karyawan, ini calon karyawan sudah mulai gelisah ini. telepon. Jadi MCU setelah itu berarti setelah berapa minggu setelah yang batal itu? 2 minggu. 2 minggu. Jadi 2 minggu. totalnya ini ya. Hampir 3 mingguan. 3 minggu setelah interview ya. Iya, 3 minggu setelah interview. Setelah itu pengumuman kalau MCU-nya lolos. Kapan ya? Lupa ya sebenarnya. Lupa. Oh, 1 minggu setelah MCU. 1 minggu setelah MCU. 1 minggu atau 2 minggu setelah MCU keluar, itu kita nggak dikasih tahu hasil MCU-nya. Pokoknya tiba-tiba ditelepon aja lagi kalau misalkan kita masuk di bagian ini gitu. Oh, jadi baru dikasih tahu kalau misal selfie di bagian Iya, teller di bagian gitu. teller. Dan itu kalau itu udah langsung sign kontrak ya? Enggak, belum. Oh, belum. Belum. Jadi itu harus apa lagi namanya? Training? Training lagi ya. Oh, jadi training. setelah MCU masuk ke tahap training ya? Tahap training. Nah, Trainingnya itu di Balikpapan aja atau kemana? di Balikpapan aja. Oh, di Balikpapan aja. Kebetulan kemarin itu karena di Balikpapan lagi butuh dan adanya di Kanwil Balikpapan aja, jadi ya di Balikpapan. Oh, gitu. di Balikpapan ya? Iya, karena di Kalimantan itu yang Kanwil cuma di Balikpapan aja. Jadi kalau misalkan kemarin di kota-kota lain nggak ada rekrutmen, nggak ada butuh dan mungkin cuma selfie sendiri aja yang dari Balikpapan mungkin dikirim ke kantor kota pusat. lain gitu. Jadi karena kemarin mungkin banyak di Balikpapan, jadi di Balikpapan aja. Enggak di Balikpapan cuma 2. Oh, cuma 2. Cuma 2. Oh, cuman yang dari kota lain yang ke Dari kota Balikpapan. lain, Samarinda yang paling banyak tuh.
gitu. Oke, jadi udah selesai ini langsung di NCO. training. Trainingnya apa aja nih? Nah, jadi nggak langsung training, Kak. Ini ada Apa lagi ya? nih. Apa itu? Pokoknya ceritanya tuh panjang. Itu Selfie sekitar bulan Mei tuh dikabarinnya itu Mei 2019 tuh lagi puasa. Dikasih taunya katanya bulan Juni setelah Lebaran kita baru training awal. Nggak taunya setelah Lebaran itu nggak ada telepon sama sekali untuk training. Jadi kena ini ya. Setelah Idul Fitri itu kayak aduh nggak ada lagi. Jadi pokoknya sama master sekali nggak ada. digantungin ya. Iya, pokoknya digantungin terus. Nah, digantungin tapi dikasih kepastian kan Dikasih akhirnya. kepastian. Alhamdulillah banget gitu. Jadi setelah itu trainingnya habis Lebaran ya? Trainingnya habis Lebaran. Nah, ini ada cerita lagi nih, Kak. Jadi sebelum training tuh ditelepon kalau misalkan nilainya Selfie harus di ranking lagi sama yang baru masuk lagi. Oh, jadi masih di ini lagi ya? Dicari lagi gitu loh, diseleksi lagi. Waduh, deg-degan lagi nih. Akhirnya ya udahlah, banyakin doa, banyakin tahajud. Iya. Itu salah satu tips loh, guys. Tips itu loh, itu tips banget tuh, tahajud Berdoa. pokoknya, berdoa. Apapun itu Selfie lakuin, yang penting bukan pesugihan. Iya. Doa apa ya? Doa makan. Enggak, doa gitu. Ya Allah, kalau memang ini rezeki, ya masukkanlah, mudahkanlah. Kalau enggak, berikanlah yang terbaik dari ini gitu. Iya. Wih. Luar biasa. Jadi memang harus kuat-kuat berdoa, mohon sama yang di atas, mudah-mudahan dilancarin ya. Dilancarin. Jadi setelah semua itu training, akhirnya dipanggil untuk training ya. Trainingnya di Balikpapan aja. Trainingnya di Balikpapan. Trainingnya itu benar-benar yang tentang ini ya, tentang teller ya. Tentang semuanya? teller. Soalnya kan di situ ngumpul teller semua, calon-calon teller semua. Jadi ya teller semua gitu. Oh, jadi apa aja nih training yang didapetin tuh apa aja ilmunya? Gimana yang pertama itu attitude-nya dulu seperti Oh, apa, attitude. kayak Jadi menyapa salamnya, ini menyapa ya. nasabah seperti apa gitu. Oh, itu sampai itu aja diperhatikan guys. Makanya kita kalau ke bank tuh kayaknya tadinya udah tahu ya. Selamat pagi kakak. Ya, senyumnya gimana gitu. Oke, terus selain sapa, senyum, apa lagi ya? Terus make up. Oh, Diajarin juga, make up ada tuh beauty sampai- class-nya juga. Oh, gitu. Ada beauty Aku baru tahu loh. Kira itu memang basicnya memang carinya memang ya udah cantik-cantik aja gitu. Ternyata memang harus beauty ada make class-nya upnya juga ya. Ada beauty class-nya juga seperti apa, dilajarin. Habis itu baru deh masuk ke materinya kayak setoran, tarikan, dan lain-lain. Oh, jadi itu pakai apa itu? Pakai sistem di komputer, ada aplikasi khususnya. Ada aplikasi khususnya. Ada Jadi aplikasi hari khususnya. pertama sampai hari keberapa kita masih materi aja gitu, belum praktek. Baru nanti hari selanjutnya di hari Jumat itu baru kita praktek. Praktek langsung pakai aplikasi itu ya. Ada yang store uang segini. Nah, gimana? gitu. Langsung simulasi gitu ya. Langsung simulasi pakai soal gitu. Oh, terus yang menarik nih biasanya kan kalau apa namanya di bank tuh bisa teller kalau kita lihat cepet banget tuh ngitung duit. Ada latihan gitu nggak? Ada training? Oh, ada juga. Ada. Pokoknya baru masuk kita dibilangin sebelum masuk, sebelum training itu kita udah ditelepon suruh nyapi uang 2.000-an atau 5.000-an satu gepok gitu. Buat belajar Buat ini ya. belajar begini. Tapi udah bisa selfie Udah, cepet ya pasti ya. Iya udah masuk. Soalnya kita dinilai juga itu. Oh gitu. Iya, jadi kita harus ada hitungannya. Di bawah yang hitungan pertama, pas training pertama di bawah 20 detik. Oh, satu gepok. Satu gepok. Satu gepok tuh biasanya 100 lembar. 100 lembar ya? 100 lembar. Oh, gitu. Di bawah 20 detik. Di bawah 20 detik. Di bawah 20 detik itu benar-benar susah banget. Wah, itu pressure banget ya. Iya, dan itu cuma latihannya tuh benar-benar cuma 5 hari. Jadi ngitung Dari tangan kaku sampai tangan sudah Kalau lincah. kalau 100 masih enak nih, pas nih 100 kali 2.000. Pas Udah 200 ada hitungannya, 200 kalau ribu. 3 jari berapa kali Oh, berapa gitu. 33 kali. Enggak, maksudnya kalau kita udah ngitung seret. Oh, udah nih pas nih jumlahnya 100 nih. Enak ngaliin 200-nya. Kalau cuman 97. Jadi pas ujiannya tuh beda, Kak. Kalau ujiannya tuh enggak 100 gitu, enggak. Jadi dihitung waktunya berapa, Dapatnya berapa? terus dicabut uangnya tuh. Nah. Dicabutnya tuh dari 0 sampai 5 lembar, dihilangin. Oh. Jadi kita harus tebak itu berapa. Nah, itu kan berarti kan Hilang harus berapa. mikir cepet Iya, kan? mikir juga. Makanya kan kalau kita yang mungkin mikirnya standar kan 100 berarti ini 2000-an berarti 200.000. Iya. Tapi Kalau nggak kayak gitu. ternyata dicabut 3 jadi 97 hitung lagi Enggak gitu kayak gitu. Jadi
cuma berapa lembar aja gitu. Oh. Nggak hitung nominalnya berapa, enggak. Oh, nominalnya nggak dihitung. Nggak dihitung. Oh, kirain nominalnya langsung ini berapa nih jadi total semua. Nggak dihitung nominal. Ada Alhamdulillah. Tapi pakai kalkulator nggak sih kalau di teller itu ada kalkulatornya? Ada nggak sih? kalkulatornya. Oh, ada Kalkulatornya kalkulator pakai juga. aplikasi juga, jadi nggak tahu dong. Oh, Masa nggak tahu. Jadi tinggal input aja berapa jumlah lembarnya ya. Iya. Nggak usah Berapa kali mikir. berapa lagi Nggak usah gitu. mikir lagi dikaliin. Iya. Oke, itu salah satu uniknya. Jadi itu udah mulai belajar itu, plus pelajaran apa lagi selain itu? Bedain uang palsu gitu ada juga nggak? Ada juga untuk bedain uang. Cuma kemarin di training nggak ada contoh uang palsu. Oh gitu. Iya, soalnya kalau misalkan uang palsu itu nggak boleh dipegang sama bank, harus BI langsung. Gitu. Jadi nggak boleh ada contoh uang palsu ya? Nggak boleh. Terus tapi belajarnya tahu teller bank itu kalau ini nanti uang nasabah asli atau palsunya dikasih tahu ciri-cirinya. Dikasih tahu ciri-cirinya seperti apa gitu. Dan memang rasanya beda kok uang palsu sama uang asli itu gimana. Oh gitu. Jadi Ran ya dia pakai tiga cara yang biasa diumum di TV itu ya, dilihat, diraba, diterawang. Dilihat, diraba dan diterawang. Gitu. Jadi berarti di teller bank itu juga ada ini ya kayak si Lampu. tempat untuk nerawang itu apa? Lampu sinar UV. sinar UV sinar UV ada, pasti ya? ada dong. Oh gitu. Oke, jadi ini udah selesai tahapannya training, ada lagi yang training lain yang mungkin perlu diketahui nih buat teman-teman. Kan tadi udah ngitung uang, ada bedain uang palsu. Bedain uang palsu, baru kita sortir uang juga kemarin, ada ujian sortir uang juga. Oh, ada ujian sortir Ujian sortir uang. uang. Oh, jadi misal kayak ini, kalau ada uang yang jelek atau udah nggak layak lagi untuk diedarkan, Ya, kayak gitu juga bisa. Tapi kemarin kita sortir uangnya tuh jadi uang 20, uang 50, uang 100 digabung jadi satu, dipisahin. oh gitu. Dan harus kayak kepala-kepala gitu. Oh, Jadi kayak yang- gambar-gambar. Jadi rapi iya, gitu rapi, ya semuanya. pokoknya harus rapi gitu. Semuanya harus rapi itu. Terus misal ya itu yang mungkin tadi aku sampaikan, kalau misal ada uang yang udah nggak layak edar lagi nih, apakah itu dikembalikan ke BI terus BI-nya Dibalikin ganti ke BI. baru atau gimana? Dibalikin ke setahu selfie dibalikin ke BI sih. Soal kalau di banknya selfie itu pakai pihak ketiga. Oh, pakai Jadi pihak pihak ketiga. ketiga itu yang nyortir lagi uangnya seperti apa, uangnya layak edar atau enggak, ada yang palsu atau enggak kayak gitu. Oh gitu. Jadi ada ya double sortir ya. Double Setelah sortir. sortir di Iya. teller nanti di sana ada Sortir lagi di sana. Terus jadi ini tahapannya itu tadi udah pembelajarannya sampai situ. Terus selfie dikasih ini kontrak. Dikasih tanda tangan kontrak. Kasih tahu itu kontraknya per tahun atau bulanan? Per tahun, ya? Per tahun maksimal 3 tahun. Oh, per tahun sampai 3 tahun ya. Kontraknya 3 tahun. Oke, jadi perjuangan selfie akhirnya selesai di situ dan mulai untuk bekerja. Wih. Terus selama bekerja pernah nggak ketemu yang kayak tadi yang di pelatihan selfie kayak ketemu ternyata ada orang setor uangnya palsu? Ada, pasti ada dong. Pasti kalau aku teller dulu- itu ada. Aku dulu tuh pernah habis kan disuruh bapak kan habis jual tanah kan. Itu tuh uangnya ada salah satu ada 2 lembar kalau nggak Aduh, salah. 2 lembar Ada lagi. iya ada uang palsunya. Palsu. Dan ternyata itu langsung dikasih tahu kalau sama Mbak Tellernya, Mas ini palsu. Oh, iya, Habis dikasih lihat tuh kita, udah Mbak boleh saya bawa nggak boleh ternyata ya. Boleh. Oh. Jadi kita juga nggak boleh bilang itu uang palsu, karena yang bilang itu palsu atau enggak itu dari BI. Oh Padahal gitu. kalau misalnya kita tahu ini padahal memang udah palsu nih, tapi kita nggak boleh bilang ke nasabah kalau itu palsu. Jadi itu kita ngomongnya uang yang diragukan keasliannya. Oh bahasanya lebih diperhalus ya. Diragukan keasliannya. Padahal udah tahu tuh kalau itu palsu. Cuma kan yang berhak bilang palsu atau enggak tuh BI. BI. Oh jadi memang intinya sama sih, cuman beda ini ya. Iya. Cuma ya Diragukan keasliannya. kalau aku sebagai nasabah dikasih tahu itu, oh berarti tahulah ini Iya. ya. Walaupun jadi dari pihak banknya nggak boleh ngejudge kalau itu palsu, Nggak cuma boleh. ngomong diragukan Diragukan keasliannya. keasliannya. Wih. Jadi memang sampai sehal sedetil itu di ini ya, Iya. udah dipikirin. Terus ada nggak yang unik-unik lagi gitu selama kerja ada. di bank? Ada. Kalau ini, Ada. kalau Pokoknya- ini deh, aku pikirannya sama yang ini nih. Ada nggak sih kalau orang ke bank tiba-tiba datang bawa uang receh segepok gitu? Pernah nggak sih? Kalau receh untungnya sih kayaknya nggak pernah kalau receh. Belum pernah ya, belum receh pernah. belum pernah. Cuma kalau receh beberapa aja ada. Gitu, Ada. kayak 100.000 atau berapa ada. Cuma kalau misalkan receh langsung brok gitu enggak. Nggak pernah. Mbak tolong dong hitungin semua satu Kalau kaleng gitu. nggak hitungin nggak, kita nggak hitung. Jadi kalau datang ke bank tuh harus ini ya, harus sudah terhitung ya semua ya. Iya harus sudah terhitung semua. Dimasukin Kalau plastik kalau atau bisa ya dirapiin lah, diisolasi gitu. Oh, diselasi. Biar kita mudah ngitungnya juga gimana.
Mempercepat ini juga ya Mempercepat proses aja, iya. transaksi di bank. di teller ya. Iya. Terus apa nih? Mungkin bisa ceritain lagi yang unik-unik apa lagi nih? Ada aja gitu yang unik-unik. Pokoknya kita harus sabar kalau misalkan jadi teller. Pokoknya kerja di bank, CS customer service atau menjadi teller tuh bener-bener harus sabar. Harus tetap senyum walaupun kita dimarahin. Yang pernah dimarah-marahin? Pernah. Pernah kan? Lupa gara-gara apa. Pokoknya ada aja gitu. Tapi ini ya. Sama nasabah pokoknya. Iya iyalah tapi sama bos kan juga sering, Pak. Enggak juga. Enggak juga. Awal-awal karena masih baru gitu kan, jadi kayak ilmunya masih cetek lah istilahnya. Jadi kayak sering dikasih tahu gitu terus. Dinasehatin dong, itu bukan dimarahin. Iya, dinasehatin bukan dimarahin. Oke, jadi itu tadi pengalaman dari Mbak Selvi dari awal mula dia ikutan tes rekrutmen sampai kerja di bank. Jadi suka dukanya apa, terus kalau nanyain soal pendapatan nih gaji ya alhamdulillah ya pasti lebih dari cukup lah. Kalau di bank tuh udah pasti lebih dari cukup ya kebanyakan ya. Lebih dari cukup, alhamdulillah. Dan ini tadi udah tips-tipsnya. Tips apa bukan sih sebenarnya tadi? Jadi mungkin cerita pengalaman ya. Sharing-sharing aja. Sharing pengalaman dari Mbak Selvi ini tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mungkin masih lulusan SMK juga. Lulusan SMK pengen yang kerja pengen di kerja bank. di bank, pengen cari pengalaman kerja untuk pertama kalinya, itu bisa banget. Berarti harus pantau ini terus ya websitenya. Pantau website, terus kalau misalkan ada punya teman yang kerja di bank, bisa tanya tanya-tanya linknya. lah. Iya, yang penting punya link aja. Iya. Orang dalam. Enggak juga. Enggak ya. Selfie pakai orang dalam. Enggak pakai orang dalam. Kalau pakai orang ini nggak mungkin sampai 4 bulan. Iya. Tapi banyak banget dari teman-teman tuh yang berpikiran pasti punya orang dalam nih. Iya, padahal enggak ya. Padahal enggak ada, berjuang sampai nangis-nangis gitu. Ya. Nungguinnya lama. Nungguin lama, digantung lagi. Bukan digantung. Apa ya bahasanya yang harus? Jadi kan ya memang mungkin prosesnya lama di bank proses. itu. Jadi harus nunggu benar-benar. Oke, mungkin itu aja sharing yang bisa kita obrolin nih sama Mbak Selvi. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, iya, di share. di share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih banyak Mbak Selvi udah mau hadir ya. Physical distancing, tidak boleh salaman. Tidak boleh salaman. Tapi kita dekatan, jaraknya betul harus 1 meter. 1 meter kok ini. Ini udah 1 meter nih. Iya. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.